Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Fikri Awan Listanto, NIM saya 2041050200002. Di sini saya akan menanggapi video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu di sini saya akan memberikan tanggapan terkait video materi pembelajaran dengan judul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pengangguran merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengangguran, kita dapat mengetahui macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. 2. Pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 3. Pengangguran setengah menganggur, orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah pengangguran yang dimaksudkan di definisi itu disebut sebagai setengah pengangguran terpaksa. Disebut sebagai setengah pengangguran terpaksa yaitu 4 pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Inilah yang disebut pengangguran musiman. Setelah itu yang perlu kita ketahui yaitu jenis-jenis pengangguran yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran fraksional, adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja atau lowongan pekerjaan. 2. Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. 3. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya struktur ekonomi dalam kondisi tertentu, berdampak pada perubahan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan. 4. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Adapun dampak dari pengangguran yaitu 1. Menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan biaya sosial. 3. Menurunnya aktivitas perekonomian. 4. Menurunnya penerimaan negara. 5. Menurunkan tingkat keterampilan. 6. Kegiatan distribusi kurang lancar. 7. Terjadinya kemiskinan. 8. Kurang gizi. 9. Tindakan kriminal meningkat. 10. Upah yang rendah. Penyebab pengangguran yaitu 1. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. 2. Turunnya pengeluaran total dan output. 3. Perubahan teknologi. Dan yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran itu sendiri yaitu 1. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja. 2. Informasi lowongan kerja. 3. Memberi pelatihan kerja. 4. Membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. 1. Pengangguran jabariyah atau terpaksa adalah pengangguran di mana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun yang sebenarnya bisa digali dan dipelajari sejak kecil. Dan yang kedua yaitu pengangguran hirariyah atau pilihan, adalah seseorang yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mengusahakan suatu pekerjaan sehingga menjadi sampah masyarakat. Yaitu solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.